Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah. Ya, padahal sudah siang ya. Sudah jam ke 7. Iya, tapi kalian masih semangatnya luar biasa. Terima kasih. Ya. Baiklah anak-anak semua, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Monggo Mas Arikid bisa dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyina wa hifdzal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Berdoa selesai. Baik, untuk supaya pembelajaran kali ini walaupun masih sudah siang, tapi kita tetap harus semangat ya. Walaupun ini jam terakhir, kita tetap harus semangat. Untuk itu, sebelum Ibu lanjut materi, Ibu mau breaking news dulu, boleh? Boleh. Oke, Ibu pengen tahu nih, kalian itu masih konsen nggak siang-siang seperti ini? Sudah makan siang? Sudah. Iya. Sholat jamaah tadi? Oke, ya. Cluenya adalah kalau ibu bilang kecil, besar, ya. Semut kecil, tapi tangannya besar. Kalau ibu bilang gajah besar, tapi tangannya kecil. Iya. Tapi kalau ibu bilang sebaliknya, ya, sebaliknya berarti dibalik. Gajah berarti sesuai dengan ngomongnya besar, tapi kecil. Ibu bilang semut, jawabannya kecil tapi tangannya besar. Oke, siap? Siap. Oke, bisa berdiri. Terima kasih. Ya, siap? Fokus ya. Gajah besar, tangannya ulangi. Semut gajah semut gajah semut gajah sebaliknya gajah semut gajah gajah. Oke, terima kasih. Cukup untuk kalian. Ya, karena konsentrasinya sudah nggak ada yang salah, berarti masih konsentrasi. Oke, duduk kembali. Lanjut ya. Nah, dalam pertemuan kita kali ini, ya, Ibu tuh pengen tahu apa sih sebenarnya bakat minat kalian, ya kan? Apa sih sebenarnya gaya belajar kalian itu termasuk golongan apa? Saya itu orangnya, ada yang tahu gaya belajar apa aja? Macam-macam gaya belajar. Barangkali di SMP-nya dulu sudah dikasih tahu. Visual, audio, terus satunya kinestetik, ya, melihat, mendengar, peraga, ya, peraga atau meraba. Itu adalah macam-macam gaya belajar. Bagaimana kalian bisa, ya, bisa aktif dalam pelajaran, ya, bisa mengenali gaya belajar kalau kalian belum dites. Ya, maka dari ini untuk pertemuan Ibu kali ini, Ibu pengen membagikan asesmen sama kalian semua. Fungsinya apa? Fungsinya supaya kalian itu memahami. Semua individu pasti, Ibu percaya, tidak ada anak yang bodoh. Semua anak pintar. Tapi
kecerdasan majmuknya pasti berbeda. Beda. Gaya belajarnya juga pasti berbeda. Nah, ini pengenalan minat dan bakatnya juga satu kelas ini pasti berbeda. Ada satu dua yang sama, tapi nggak mungkin satu kelas ini semuanya sama. Iya, oke. Coba ambil HP-nya, ya, lihat. Ini grup kelas. Ya, coba kalian buka. Ya, yang ini kemampuan. Tes kemampuan kecerdasan majmuk. Yang pertama, materi yang pertama dulu. Oke. Iya, linknya dibuka. Masuk. Terus jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu buat di link itu. Iya. Ya, dijawab semuanya. Dijawabnya dengan jujur ya. Ya, mulai sekarang. Ya, yang ada kendala bisa ditanyakan. Nunggu. Ya, masih dalam proses. Iya, ikuti tes sekarang. Ya. Ikuti tes sekarang. Ya. Kalau sudah muncul, terus apa itu? Bawahnya ada lagi nggak? Kok gelap banget ya? Di atasnya. Kok nggak ada introspeksi kemampuan? Ini siapa? Kok nggak ada ikuti tes sekarang ya? Oh ini. Enggak. Ininya ini. Nah, punten. Ya. Iya. Terus pencet lagi. Nah, ya. Nah, masuk. Iya. Dijawab dengan jujur. Ya, terus bawahnya nanti satu persatu kan? Udah. Nah, kan pertanyaannya satu-satu kan? Nah, ini kan kamu belum jawab. Kamu baru jawab yang pertama ini. Saya berhati-hati dalam mana? Dalam. Diklik. Kan saya memahami mengapa saya percaya dan berprinsip demikian rupa. Ini kan jawab pertanyaan berikut yang sesuai dengan tingkat kecocokannya. Kamu ketontokannya berapa? Dari yang terkecil sampai yang terbesar yang sangat cocok. Kamu ini, saya memahami mengapa saya percaya dan berperilaku sedemikian rupa. Kamu mana? Mau 1 sampai 4? Angka mana? 3, Bu. Ya, monggo. Gimana? Iya, dipencet dari 1 sampai 3 yang sesuai ini, yang sesuai dengan karakter kamu mana? Kalau pencet nomor 2 gitu. Terserah. Nah, kamu memahami enggak tentang diri kamu? Perilaku kamu sedemikian rupa. Nah, angka kalau kamu sangat memahami diri kamu pencet 4, paling besar 4. Itu pilihan tombolnya 1 sampai 4. Kalau kalian benar-benar memahami diri sendiri, kalian berarti 4, poin yang paling besar. Ya, kalau kamu tidak memahami diri sendiri ya. Panas. Ada 12 item nanti selanjutnya. Sudah? Belum? Sampai nomor berapa? Ya, terus.
3 tapi udah berapa tahap? Ya Allah, 3 tahap. Padahal ada 12. Semuanya ada 12 tahap. Satu tahapnya itu berakar ya, beranak pinang. Udah semua? Ibu, ini kayak ilmu remaja itu maksudnya gimana? Yang apa? Enggak. Kayak ilmiah remaja. Karya ilmiah remaja. Nggak tahu. Enggak. Kayak karya kamu apa ya? Menulis buku gitu. Iya. Menulis buku. Kenapaan? Udah berapa? Dari 12 itu 3. Jadi masih totalnya ada 12 ya? Ada 12. Dai itu apa? Apa? Dai itu apa? Kayak pidato. Oh. Udah ke-6. Iya, oke. Nyampe apa? 11 ya, sebentar lagi selesai berarti. Sudah sampai? 5. Ya, ada yang udah selesai? Dari 1 sampai 12 sudah dikirim? Ada jawabannya? Ya. Iya, lihat hasil. Ayo, yang sudah selesai lihat hasilnya. Ya. Yo, siapa yang mau membacakan hasilnya? Gak apa? Yuk, ayo. Berdiri. Hasilnya apa? Udah? Ini itu kecerdasan itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak apa-apa. Pencet hasil. Visual, auditory, kinestetik. Wow, semuanya seimbang, nggak ada yang paling menonjol. Coba dibacakan hasilnya. Nggak apa-apa, berdiri. Nggak apa-apa. Ya. Yang keras. Saya belajar kamu sendiri, next city
kamu mampu menggunakan 3 gaya belajar yaitu visual, auditori, dan kinestetik untuk memaksimalkan potensi belajarmu. Gaya belajar visual mampu menyerap informasi terkait dengan visual, warna, gambar pada diagram, dan belajar dari apa yang dilihat oleh mata. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian mempercayainya. Gaya belajar auditori yang mempunyai gaya belajar dengan cara mengajar yang memberi penekanan pada segala jenis bunyi dan kata, baik yang diciptakan maupun yang diingat. Gaya belajar auditori adalah di mana seseorang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang ia dengarkan. Penjelasan ditulis akan lebih mudah ditangkap oleh para pembelajar auditori ini. Gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau memahami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal yang menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Oke, gimana? Menurut kamu hasil ini sesuai nggak dengan kriteria kamu? Sesuai dengan sifat-sifat kamu juga? Kayaknya, oh ya, saya itu memang kalau belajar itu harusnya pakai ini gitu. Ada nggak yang presentasinya lebih menonjol salah satu gitu? Ini tadi punya Mbak siapa? Mbak Ica itu seimbang ya, kecerdasannya seimbang. Ada nggak yang sangat menonjol gitu? 50? 80? Oh ini yang 82 Pak, intrapersonalnya. Intrapersonalnya 80. Berarti kamu orang yang intrapersonal. Coba dibaca. Ini 82%, jadi lebih tinggi intrapersonal. 96 naturalistik, keren. 78. 78 linguistik sama intrapersonal. Oke. Ini 96. Yang lainnya ya berarti benar-benar naturalistik. Gimana setelah membaca ini, sesuai enggak? Sesuai. Mbak siapa ya? Mbak Rizka. Ya. Tuh, tadi seimbang ya? Mbaknya berapa? 8 seimbang antara naturalistik dengan intrapersonal. Ada yang beda? 100% intrapersonal. Ada lagi enggak? Berapa? 100% intrapersonal. 100% logika matematika. Berarti kamu nanti kuliahnya desain aja. Jurusannya apa? Sekarang keperawatan ya. Berapa Mbak? 100% logika matematika sama intrapersonal. Mbaknya? 82. Yang lainnya? Oh cuma 82 intrapersonal. Kelas ini banyak yang kecerdasan intrapersonal ya. Naturalistik sama dengan Mbak Rizka. Kinestetik, oke. Intrapersonal. Apa Mbak? Oke. Nah, coba kalian renungkan. Kalian kan tadi semuanya sudah tes kecerdasan majmuk.
Deskripsi yang tadi jawabannya direnungkan. Sesuai enggak? Kalau sesuai berarti itu memang diri kalian. Tapi kalau nggak sesuai berarti tadi jawabnya asal-asalan. Tuh. Iya. Akila apa? Paling besarnya apa? Seimbang. Oke. Tadi yang paling banyak intrapersonal. Ini ya. Intrapersonal berarti kalian itu mudah menganalisis kekuatan dan kelemahan diri sendiri dengan baik. Bagus. Berarti sudah mengetahui kekuatannya dan kelemahannya diri sendiri dengan baik. Menikmati ketika menganalisis teori dan ide, ya. Terus juga memiliki kesadaran diri yang sangat baik, memahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Kalau yang intrapersonal jadi penguasaan dirinya itu sudah bagus, ya. Itu tadi berapa anak, hampir keseluruhannya ini yang intrapersonal. Terus yang apa? Naturalis tadi ada ya? Yang naturalis ada ya? Nah, kalau naturalis ini tertarik pada mata pelajaran seperti apa? Botani, biologi, zoologi atau hewan ya. Terus mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Nikmati berkemah, berkebun, hiking, berarti anaknya seringnya jalan-jalan. Seringnya di outdoor kegiatannya, ya. Terus tidak suka mempelajari topik asing yang tidak ada hubungannya dengan alam. Berarti kayak wong apa ke bocah kayak apa ke? Bahasa kerennya kalian apa? Menyatu dengan alam. Ya, anak alam banget gitu ya. Yang tadi matematika ada ya. Nah, ini nanti dari hasil tes ini nanti kalian bisa jadikan pedoman untuk kelak masuk kuliah. Ya. Oh, ternyata saya lebih senang di ini, lebih pandai di ini. Berarti nanti kelak mending saya nanti ambil jurusannya adalah yang ini. Nah, ini hasil pedoman tes ini nanti kalian bisa, kalau kalian udah kelas 12, bisa buat acuan kalian masuk ke perguruan tinggi. Jadi nanti sesuai dengan potensi diri, gitu ya. Terus lanjut, Ibu pengen kalian buka link yang gaya belajar. Ya, link yang kedua, tes gaya belajar. Kan tadi kan kemampuan kecerdasan. Sekarang link yang gaya belajarnya. Coba dibuka. Ini kalau semua guru mengetahui gaya belajarnya siswa, nanti penyampaiannya bisa enak. Oh, kelas ini mayoritas gaya belajarnya visual, berarti kelas ini kelas A berarti pembelajarannya pakai metode video-video, film-film, gambar-gambar, poster kayak gitu. Ada yang gaya belajarnya audiorio, jadi pendengaran, ceramah, gurunya kayak ceramah ternyata nyambung. Tuh, ada yang gaya belajarnya kinestetik, itu biasanya sukanya di lab, langsung melihat praktek, nggak suka denger ceramah, nggak suka lihat video. Jadi tidak bisa mengenali potensi diri ya. Makanya Ibu ambilnya yang anak laju, itu maksudnya praktek pertama Ibu pengen tahu bakatnya kalian dulu. Oke, sebelum lanjut Ibu minta tadi ditulis ya, yang hasilnya tadi ditulis di buku. Masih hafal kan? Yang paling dominan apa tadi? Oh ya udah, iya ditulis di buku. Tadi kecerdasan majmuknya tadi ditulis di buku, nanti hasil gaya belajarnya apa juga ditulis di buku lagi. Apa? Naturalisme. Paling atas apa?
Sudah? Ada yang sudah? Iya, coba ada yang Rahma apa? 60% kinestetik. Kinestetik. Terus? Sudah semua belum? Yang kinestetik, ngacung. Yang kinestetik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang visual 1, 2, 3, 4. Nah tadi bisa langsung mana? Oh, oke. Jadi rada seimbang, nggak langsung menonjol. Yang auditory 1, 2. Oke, Ibu pengen sebelum Ibu ini ya. Sebelum kalian nanti itu Ibu yang paling banyak tadi yang kinestetik. Oke, ini penjelasannya. Kinestetik, gaya belajar kinestetik ya. Belajarnya lebih efektif dengan menyentuh, bergerak ya, atau melakukan langsung. Jadi kalian tadi yang 15 anak yang kinestetik itu kalian lebih mudah ya. Misalnya kalau Ibu, ayo belajar olahraga. Anak-anak, lihat materinya. Cara lempar lembing yang baik itu coba dipelajari materinya. Pasti kalian nggak maksud ya. Tapi kalau ibunya yang mempraktekkan, tangan ditarik, kaki mundur ke belakang, lempar sejauh mungkin, itu pasti kalian lebih kena. Betul? Nah, iya. Terus suka praktek, eksperimen dan aktivitas fisik. Betul, sesuai. Ya, mudah bosan jika hanya duduk terlalu lama. Betul lagi. Ya wis lagi jinak-jinak. Terus sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Benar. Nah, strategi pembelajarannya ini kalian pahami juga strategi pembelajarannya. Ya, gunakan permainan, simulasi eksperimen atau bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan saat antar pos. Ya, berarti ke bocah anu kabeh ya. Bocah sing seneng action. Ya, oke. Untuk itu Ibu pengen ngasih job karena tadi yang gaya belajarannya nanti di Novi sama Dinda ikut aja. Berarti Novi sama Dinda ikut yang tadi yang sedikit. Oke. Anak yang gaya belajar kinestetik kumpul jadi satu. Sini. Yang tadi kinestetik kumpul jadi satu. Ini seimbang. Kamu terserah. Kamu mau pilih apa? Lebih condongnya ke sini. Jangan terlalu kesan. Kumpul di sini. Visual. Iya. Ikutnya apa? Iya. Visual. Visual sini. Tengah sini. Di sini nak ayo. Terus oke, kinestetik visualnya siapa? Berdua visualnya. Terus ini apa? Sama, kinestetik semua. Oh alah, tadi kayaknya waktu visual banyak ya, ada 5 apa ya? Prosentasenya seimbang. Tapi yang real sesuai kayaknya sifatnya nyong loh ya. Oke, si Ibu jadi nggak bisa. Tadinya mau yang kelompok kinestetik, yang kelompok visual saling menerangkan. Ternyata dominannya adalah kinestetik. Oke, dari perwakilan kinestetik, siapa yang mau menjelaskan atau memperagakan pembelajaran yang baik untuk gaya belajar kinestetik? Nanti yang ini mewakili visual. Apa-apa. Lihat kan itu kan tadi dijelaskan visual itu adalah melihat gambar gitu. Menurutnya kalau saya lebih tertarik jika saya melihat langsung contoh gitu ya. Oke, siapa yang mau?
Yang kinestetik siapa yang mau demonstrasi tentang kinestetik? Ya monggo. Yang lainnya bisa kembali duduk. Sisa apa Akila? Siapa? Akila. Nggak apa-apa, demonstrasikan aja. Kalau kinestetik cara penyampaiannya yang lebih aktif supaya diterima oleh saya. Menurut kamu sendiri, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya tentang gaya belajar kinestetik, menurut saya itu ketika saya sedang belajar, saya selalu memahami terlebih dahulu. Setelah memahami, saya biasanya itu dengan bermain peran, Bu. Contohnya ketika saya ingin mengingat, biasanya saya bermain peran. Contohnya saat bisa seperti menjelaskan kayak jadi guru gitu, Bu, tapi nggak ada orang. Di rumah ada orang. Terus kalau misal buat memahami, biasanya saya membaca tapi dengan cara mengoret-ngoret kertas gitu. Iya, sayanya membaca nggak bisa. Saya membaca tapi tangannya itu coret-coret gitu. Ya, tepuk tangan. Yang pengen berbagi pengalaman, sesuai nggak tadi hasilnya? Ya. Hasil tadi tesnya sesuai dengan ternyata oh ya ini aku banget gitu. Iya, sesuai. Iya, cepat. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jadi saya itu ciri khas yang belajarnya tuh kayak kinestetik itu tuh yang secara peragaan yang biar dapat dipahami. Intinya secara fisik ya. Sesuai nggak tadi hasil tesnya? Sesuai dengan oh ya ini aku banget gitu. Ya, sesuai banget sama saya. Iya. Sama kayak belajar kamu. Ya. Terus Harapannya, kamu kan punya gaya belajar kinestetik nih. Harapannya guru di SMK Wicaksana itu memberikan pembelajarannya kayak apa ke kamu supaya kamu paham. harapannya pembelajaran di sekolah ini secara apa ya? Secara praktik aja. Lebih banyak praktek. Iya. Paling suka masuk lab. Ya, biar gampang dipahami. Oke, terima kasih Mbak siapa? Alia. Ya, terima kasih Mbak Alia. Tadi Mbak, siapa yang visual? Enggak. Menjelaskan visual ya? Itu sampai tapi paham ya. Tadi kan ada ya yang masuk kayak yang gaya belajarnya visual tadi ada ya. Iya. Siapa yang mau berani? Ayo. Oke, yang penting kalian sekarang paham ya. Nah, harapan Ibu setelah kalian mengikuti pelajaran ini ya, mengikuti tes bakat minat ini, kalian kedepannya bisa tahu siapa sih saya, apa sih sebenarnya kemampuan saya, apa sih sebenarnya kelebihan saya. Nah, pengennya Ibu itu, kepengennya kedepannya itu ya, siswa baru di sini itu kita tes terlebih dahulu gaya belajarnya. Jadi supaya nanti guru itu menerapkan di kelas itu enak ya.
Jadi kan satu kelas ini gaya belajarnya visual semua. Nanti himbauan sama guru yang mau masuk ke kelas, berarti kalau mau kelas A, berarti harus menunjukkan atau menayangkan video-video. Ternyata mereka lebih paham kalau ditayangkan video, ditayangkan poster kayak gitu ya, daripada gurunya yang ngomong terus ternyata anaknya malah zong, malah nggak masuk. Nah, kalau kinestetik juga gitu. Kalau Bapak Ibu guru, enaknya Bapak Ibu guru itu mengetahui gaya belajar kalian itu kayak gitu. Jadi penerapan metode pembelajarannya jadi masuk. Ya, jadi materi yang disampaikan juga masuk. Oh, saya materinya ilmu keperawatan. Saya kalau mau menjelaskan apa itu ilmu keperawatan, ya, panjang kali lebar, pasti anak bengong semua. Nah, tapi kalau anak langsung dibawa ke lab, praktek, pasti langsung paham. Nah, seperti itu ya. Jadi syukur-syukur tes yang kali ini Ibu sampaikan itu bermanfaat buat kalian semua ya. Terlebih lagi karena kalian sekarang sudah mengetahui kemampuan kalian dan sudah mengetahui gaya belajar kalian, harapan Ibu mulai sekarang kalian sudah lebih memikirkan apa sih minat saya, apa sih bakat saya yang ada di dalam diri saya, supaya nanti kelak saya bisa ambil jurusan sesuai dengan minat dan bakat. Enak kan ya kalau kita kuliah ya, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bakat yang kita miliki, pasti enjoy. Ya enggak? Tapi kalau kita ambil jurusan tidak sesuai dengan bakat minat kita, apalagi karena paksaan, pasti juga hasilnya kurang maksimal atau berantakan. Betul sekali. Oke, ternyata waktunya sudah habis ya. Pelajaran hari ini waktunya sudah habis. Sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, Ibu mau ngasih tugas boleh? Boleh. Iya. Tadi kan dari hasil tes kemampuan majmuk, kecerdasan majmuk, kan kalian sudah tahu semua. Nah, nanti kan di situ kan tadi ada definisinya, ya. Nah, kalian dipelajari definisinya, terus kalian membuat rencana. Ya, kalian membuat rencana ke depan karir apa yang cocok dan sesuai dengan kemampuan dan bakat saya. Bisa ya? Oke, nanti minggu depan kita ketemu lagi. Syukur-syukur semuanya sudah menyelesaikan tugasnya. Iya. Ya. Oke, cukup dari Ibu sekian. Alhamdulillah waktunya sudah selesai ya. Lanjut ada pelajaran lagi ya jam ke-10. Oke. Dari Ibu cukupkan sekian. Terima kasih atas kerjasamanya dan mudah-mudahan materi kali ini bermanfaat buat kalian semua. Ya, dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.